Guys, balik lagi bersama gua di sini, Gary, host pertama, host keduanya ada. Dan saya Gwenet. Ya, jadi sekarang kita kembali lagi di podcast Kamisteri. Betul. Ya, kali ini kita akan membahas tentang Nyi Roro Kidul ya. Iya. Jadi Kita sekarang akan gini, gua ngomong dulu. Nyi Roro Kidul itu siapa yang kagak tahu sih, ya kan? Semua orang Iya. pasti Gak ada yang pasti nggak tahu kan. tahu si Putri itu. Ya, satu putri yang agak menyeramkan itu. Mm-mm. Jadi bagaimana memulai dari Anda dulu atau saya dulu? Saya dulu. Boleh ada. Dari saya dulu. Oke, gue menceritakan sedikit sejarah tentang Nyi Roro Kidul ya. Kalian juga udah pada tahu, jadi gue akan cerita singkat aja. Di sini Nyi Roro Kidul tuh adalah putri dari kerajaan Sunda Pajajaran. Betul. Jadi dia ini rumornya, ceritanya itu, cerita rakyatnya, itu dia tuh diusir dari kerajaan tersebut itu karena dia difitnah. Ada yang bilang difitnah, ada yang dibilang dia kena penyakit kulit. Mm-mm. Antara dua itu. Jadi maka dari itu dia diusir. Mungkin ada juga masalah-masalah lainnya di dalam kerajaannya, gue nggak tahu apa. Tapi yang paling banyak dengar rumornya yaitu tadi si siapa namanya, dia diusir karena difitnah sama penyakit kulit. Penyakit kulit yang benar-benar menyeramkan. Ya yang guys. benar-benar menyeramkan lah pokoknya. Sebenarnya dia ini ratu kerajaan yang cakep katanya, Iya, yang cantik. dia Tapi tuh karena awalnya penyakit tuh kulit cantik ya, awalnya banget. cantik banget. Tapi Kayak karena kalian tahu kan bunga-bunga ya, apa kembang desa ya, gitu, istilah ya kembang modelnya desa. mirip-mirip kayak gitu lah. Nah, kalau Jadi dia dia tuh kerajaannya. diusir, habis itu dia pergilah ke Laut Selatan gitu loh. Mm-mm. Di Laut Selatan dia mencemplungkan dirinya ke situ, mungkin dia mau nyari ketenangan sama kekuatan ya kan, masih biarin enak lah gitu loh, cari ketenangan dan kekuatan, dan nggak balik-balik lagi. Udah habis dia nyemplung itu, dia menjatuhkan dirinya ke laut, udah nggak balik-balik lagi, dan dipercaya Dia tiba-tiba yang hilang gitu ya ya. itu ya dia menjadi penunggu di Laut Selatan tuh. Dan dia ini apa ya, kayak semacam dia itu, pokoknya dia penjaga Laut Selatan. Dan dia ini modelnya kayak apa ya, dia kayak nggak suka main warna hijau, padahal di ceritanya jangan, kita nggak boleh memakai warna hijau apapun itu, celana, baju, segala macam yang berhubungan yang berwarna hijau, Mitosnya. karena itu kesukaan dia katanya. Iya. Jadi maksudnya jangan kayak Karena ngeledek dia lah gitu loh iya, ya karena kan? kalau misalnya kita pakai baju hijau atau yang berkaitan sama hijau, dia tuh mengiranya kita mau menjadi bagiannya dia. Yes, Jadi jadi kayak maka dari itu, nantang. iya, maka Jadi dari itu kita kayak jangan ditarik. dicoba. Makanya maka dari itu kita kayak ditarik sama dia atau bikin dia tuh kayak tertarik sama kita. Jadi kayak oh oke, kayak gitu. Iya Makanya tapi rata-rata orang yang mitosnya ya, orang yang pakai baju hijau di pantai selatan, dia tuh dikabarin hilang atau tenggelam. Kayak gitu. dan tadi ada penjelasan ilmiahnya yang Anda bilang kenapa kita nggak boleh pakai baju hijau, katanya nyamar. Iya. Itu menurut gue nyamar dari mana? Itu laut kan biru ya. Lu kalau pakai hijau pun kayak gue rasa juga masih kelihatan juga sih. Masih kalau menurut gue sih bisa aja Ger. Karena kalau misalnya udah di laut yang lepas gitu, kalau makin ke dalam-dalamnya ya, Iya. itu dia warnanya gelap hijau-hijau gitu loh, Iya, hijau-hijau jadi laut yang bisa jadi nyamar ya. Soalnya Iya. emang gue tahu kalau gue sering ke laut tuh ada ngeliat kayak gradasi warna laut tuh, kadang iya kayak kan, yang kayak biru, hijau. bening mungkin ya, itu masih bisa lu injak. Udah biru muda dia langsung kayak palung yang jeglok langsung Iya, dalam begitu. betul. Ya mungkin kayak gitu. Terus pernahkah Anda merasakan pengalaman Nyi Roro Kidul yang katanya nggak bener tuh kalau pakai baju hijau? Pernah? Pas kemarin yang gue denger lu ke Jogja kemarin Iya. ya. Habis itu Jujur gimana? kalau gue mohon maaf ya guys, ini setelah kalian mau ngejat atau nggak ada yang bercanda. Tapi saya tuh tipe orang yang kayak kurang percaya sama mitos. Jadi Oke. kalau misalnya ada yang bilang, contohnya kayak Nyai Rocky dulu ini, Yep. jangan pakai baju hijau, ntar bla bla bla. Ya. Nah, pada saat itu saya ke Jogja, saya berpakaian nggak full hijau, cuman saya ada outfit yang hijaunya gitu. Tapi lu di posisi itu lu di pinggir pantai kan? Iya, gue di pinggir pantai. Lu bukan di lautnya kan? Tapi ya fun fact, pas gue di pas gue di pantai itu, pas gue datang itu kan gue nggak sendiri. Sebenarnya lautnya itu di pantainya itu kecil dan lumayan sedikit rame orang. Tapi itu yang nggak rame sampai padat banget ya. Pas gue datang tuh mereka tuh langsung yang kayak gue tuh jadi yang kayak diliatin gitu banget loh. Iya, karena mungkin lu nantang juga. Iya kan. Nah terus pas gue datang, awalnya tuh lautnya biasa aja. Maksudnya emang lagi pasang. Tapi tuh yang kayak anginnya tuh masih yang sepoi-sepoi. Ya sepoi-sepoi enak lah, pantai-pantai enak. Nah pas yang gue di pantai itu, dia tuh jadi yang kayak
anginnya kenceng banget. Ya Terus percaya ombaknya kagak jadi percaya yang ombak jadi kayak kayak tinggi gede gitu ya, ombaknya. yang tadinya nggak nyampe ke pasir, pokoknya tuh gambaran lautnya kayak gimana ya? Dia tuh ada batu karangnya di bagian dasarnya Nah, hampir ada mau batu ke karang. pasir. Jadi kalau misalnya ombaknya nyamperin, itu tuh nggak nyampe ke ininya. Ya kepecah sama karang dulu. Iya, jadi nggak nyampe ke Pemecah pasirnya ombak. gitu kan. Nah, pas Itu gue pasir. datang, dia tuh ombaknya tuh makin gede banget, Gar. Beneran gede Takut banget ya banget. itu ngeliatnya tiba-tiba lagi Iya, nyantai tiba-tiba loh ombaknya kok jadi iya makanya. gede. Nah, untungnya, tapi karena balik lagi saya orangnya tuh nggak percaya, jadi saya tuh yang malah yang kayak, gue mau foto di situ lah. Malah kayak gitu, karena Malah nantangin, nggak jelas tapi banget. ditambah tuh saya tuh suka banget sama yang namanya tuh Ya pantai. pantai gue Air juga laut tuh demen sih. suka. Jadi kayak Gue juga suka laut. pengen mengabdikan fotonya kayak gitu. Mengabadikan fotonya. Iya, itu dia ya. Mengabadikan momen. Iya, tapi Sebentar, pantai atau gunung? pantai. Pantai, sama sih gue juga pantai juga sih. Nah, jadi menurut saya kalau buat Nyai Roro Kidul ini masih mitos sih. Oh, kalau menurut lu masih mitos ya. Sekarang gantian ke gua. Kalau menurut gua itu apa ya? Menurut gue itu fakta. Kenapa gua bilang fakta ya? Ya karena gue udah merasakan sendiri gitu loh. Kenapa tuh? Gue merasakan sendiri pada saat itu ceritanya gue pergi mancing. Kebetulan FYI kakek gua ini hobi mancing. Oke. Dan kita punya kapal juga sendiri, maksudnya pergi bareng-bareng sama teman-teman mancing rame-rame berangkat. Kebetulan kita ceritanya gue ceritain dari awal deh. Kita tuh berangkat dari Pantai Mutiara di daerah Pluit. Tempat parkir kapal kita berangkat. Pluit banget, gue bangun itu dari rumah tuh jam 1 subuh kah. Gue bangun, gue siap-siap, naikin pancingan, es box segala macam ke mobil kita berangkat. Gue jemput teman kakek gue dulu. Jemput, habis itu berangkat kita ke sono. Gue udah calling ABK. Ini kita mau pergi jauh, bukan cuma di Pulau Seribu doang. Kita ada pokoknya mau ngejalanin dari sini. Kita titik mancing kita tuh di ujung kulon, jadi jauh banget. Kita ntar ngelewatin Pulau Tun, ngelewatin Banten, ngelewatin Panimbang, Binuangan tuh lewat semua, Batu Hideng semua ke sono, Pulau Umang semua, pulau-pulau Tunda lewat semua ke sono, dan berakhir di ujung kulon itu. Jadi jauh banget. Kita ngelewatin Pelabuhan Merak juga, yang banyak kapal feri yang nyebrang itu, kita ngelewatin tuh, jalan di sebelah kapal-kapal gede. Emang lainnya memang di situ, lain selatan tuh memang di situ. Dan ini gue mancing di pantai di laut selatan udah pasti ya, daerah sekitar udah pasti laut selatan. Kita berangkat lah, gue udah calling ABK ini tolong diperiksain semua mesin-mesin semua udah aman semua, solar juga udah full. Kita bawa cadangan juga amit-amit kalau solarnya habis. Oh solar kan pas dulu gue ngisi, gue inget banget gue ngisi 3,5 ton. Harusnya tuh itu 3 ton tuh 3.000 liter. 1.000 liter tuh 1 ton. Jadi gue bawa 3.500 liter. Gue bawa 3,5 ton. Udah gue bawa, masukin ke tangki, gue taruh drum juga di belakang, gue buat itu sebagai penyimbang juga biar lebih stabil, sama solarnya biar lebih banyak lah, biar lebih aman. Berangkatlah kita. Pertama di sini kita nggak ada yang tahu, ternyata yang kita kan kalau misal pergi kan pasti beres-beres baju dulu kan, karena kan nginep kan di kapal, ada air tawar, mandi segala macam kan, badan fresh kan, udah lengket-lengket seharian mandi tidur pakai AC, pules, besok pagi semangat berangkat mancing lagi, happy lagi kan pokoknya. Dan yang ngeberesin baju itu ternyata popo gua, oma gua, alias bininya istrinya kakek gua. Kakek gua kagak tahu menau, dia taunya di bawah lagi nyantai, lagi nyiapin pancingan, popo gua ngeberesin baju. Ya seperti itulah, biasalah. Ternyata popo gue itu nggak tahu sama nyiroro kidul gituan. Jadi dia ternyata ngemasukin kaos warna hijau, yang kaos kayak juara mancing yang daerah Empang gitu lah. Gue pernah kayak mancing, bukan Empang, Galatama gitulah, mancing kayak perlombaan. Kebetulan first winner dia kan, juara 1, dapat kaosnya warna hijau, ya kan, dapat merchandise warna hijau, dimasukkan lama sama popo gue, nggak tahu. Kita berangkat lah. Pas di Pulau Seribu kita berangkat, gue bilang, Cap, ini kita hajar aja deh, biarin cepat deh. Jadi kira-kira jam 7, jam 8 itu kita lari kenceng tuh, udah nyampe di ujung kulon. Udah nyampe. Di Pulau Seribu aman, laut masih tenang ya kan. Di Pulau Seribu kan kecil lah, ombak nggak ada apa-apa kan, kapal gede masih aman lah, masih aman lah. Kan ketutup-tutup pulau. Jadi FYI di Pulau Seribu tuh lu segede-gedenya ombak tuh nggak akan fatal, nggak akan kayak di laut. Kalau laut selatan nggak ada apa-apa pak, itu gue ombak dari atas bisa kapal naik. Kalau di Pulau Seribu nggak aman, paling ya goyangnya sedikit lah. Udah ngelewatin itu, jadi gue ngelayarin dari sini, ngelewatin pik itu, yang pik 2 itu juga lewat kan, Pantai Mutiara Pluit kan lewatin, ngeliat ada jembatan pik 2-nya kelihatan, lewatin. Terus pik yang ujung juga kita lewatin juga kan, kelihatan. Gue pakai teropong bisa ngeliat piknya kelihatan, jalan terus abis itu sampai di daerah
Pulau Tunda lah ya. Itu udah ujungnya Pulau Seribu lah, udah penghabisan Pulau Seribu, Pulau Pabelokan juga udah lewat juga ke sono, udah habis lah pokoknya udah ke sono. Terus kita udah mulai masuk ke Carita dulu nih, udah mulai masuk Carita Anyar. Jadi itu sederetan semua Gwen. Yang lu Pulau Tunda, pulau apa dari Pik ke sono ke Merak tuh sederetan semua, lewatin Anyar gitu. Lewatin situ semua. Lewatin. Nah, mulai ombak gue inget batu di mana ya? Di daerah Batu Hideng. Jadi gitu kita ngelewatin ya daerah Batu Hideng, Panimbang, Binuangan, Labuan dan sekitarnya di daerah situ. Lewat situ cuaca udah mulai kagak beres. Dari tadi kebetulan radar kapal gue tuh bisa kayak ngedetect sampai kita ke ujung kulonnya tuh kayak apa, bisa kelihatan semua warnanya hijau semua gitu loh. Hijau tuh maksudnya bagus kan, ada kalau di radar kan dia menurut ada hijau, kuning, merah. Kalau kuning udah mulai agak-agak bahaya, merah udah lu jangan cari gara-gara. Udah nggak jelas banget kalau merah. Masih hijau semua, jadi kita dengan PD kita hajar, kita berangkat ke sono. Begitu udah nyampe Batu Hideng mulai tuh ombak tuh udah mulai kayak gede. Ini harusnya ini nggak kayak ini soalnya radarnya masih hijau gitu loh. Radar masih hijau, gue kayak kagak percaya ini kenapa cuacanya bisa jadi jelek ya, maksudnya ya udahlah kita masih nggak ambil pusing, kita pakai kapal gede kan, kita berangkat, kita ya happy aja lah, pura-pura nggak tahu lah. Berangkat sampai sono udah mau deket-deket ujung kulon, badai, tiba-tiba itu radar error terus merah semua. Sumpah itu gue takut banget, gue ngomong gue pengen nangis kagak bisa, gue mau pulang juga takut. Setiba-tiba lagi jalan tiba-tiba gue kayak ngasal, gue inget banget gue cuma tinggal bikin pop mie doang ke bawah, ngerebus air, gue naik lagi kok jadi gelap awan, kok jadi anginnya jadi jadi pokoknya jadi parah banget lah, pokoknya lah angin yang kenceng banget gitu loh. Jadi gue awalnya tetap maksa mancing, kita turun adalah waktu mancing cuma setengah jam lah, kita paksa kan. Itu udah lewat setengah jam, itu udah mulai gila tuh kita, apa ya, pantat gue tuh udah nggak bisa nempel di kapal, duduk tuh udah geser kiri geser kanan saking goyangnya. Jadi gue pikir ini udah kagak nyaman nih mancing kayak gini. Kita sih kagak mabok, kita orang udah biasa, tapi kan kagak nyaman ya mancing bergeser-geser, mau masak juga tidur lempar-lempar ke banting-banting begitu. Akhirnya gue bilang udah Cap, kita pulang aja, ABK langsung angkat jangkar, kita pulang gitu loh. Dan di jalan juga mesin gue FYI, gue bukan sombong, gue pakai mesin Amerika. Jadi itu mesin itu emang didesain buat mesin laut, mesin diesel gitulah. Itu mesin sehat banget gitu loh. Gue gedur, gue gas terus dua-dua mesin. Entah kenapa tiba-tiba pas perjalanan pulang, baru sampai daerah Panimbang, mesin sebelah kanan gue tiba-tiba mati. Nggak tahu lagi digas gitu, mesin kirinya hidup. Jadi tiba-tiba lagi kencing, tiba-tiba pelan kapalnya, tapi tetap jalan ngelambat. Pas begitu lihat kok mesin sebelah kiri nol, apa kagak jalan, tiba-tiba mati. Dicek, oh ternyata ada kayak kejadiannya tuh aneh gitu loh. Pas dilihat kayak sistem bahan bakarnya tuh berjalan lancar, tapi di setar nggak mau hidup mesinnya. Jadi kita bingung kayak ini ada apa kok mesin ini sehat-sehat tiba-tiba jadi kayak gini kan. Maksudnya pokoknya ada aja deh halangan-halangan konyolnya tuh yang nggak masuk akal tuh. Jadi yang kayak jadi serem gitu loh, tiba-tiba lagi seru tiba-tiba kayak disabotase gitu ya. Kok kenapa tiba-tiba kapalku bagus-bagus tiba-tiba mogok gitu kan. Ya udah akhirnya kita jalan pulang pakai mesin sebelah kiri doang, jalannya pelan, kita hajar. Wah itu udah cuaca udah jelek, kita masih paksa. Terus kita lihat bahan bakar habis, kita berhenti ke Carita dulu, kita ngisi solar, ada kenalan di situ yang banyak kapal-kapal parkir. Kita numpang sama kapal-kapal nelayan-nelayan juga, numpang solar mereka karena udah habis solar yang buat swasta tuh, buat yang kapal-kapal gede, yang kapal-kapal mewah kayak kita tuh udah habis. Jadi kita mau nggak mau ya nyogok nelayan buat solar supaya kita bisa buat bagi solar, kita beli. Habis itu pulang. Dan untungnya ya selamat kita sampai sono dengan pulang dengan keadaan satu mesin. Kapal itu ada dua mesin, kiri kanan, baling-balingnya dua, yang jalan cuma satu, sebelah kiri kanannya mati. Itu padahal kayak itu bener-bener lagi hijau semua, radarnya tiba-tiba merah semua gitu loh. Dan ketahuan baju hijaunya tuh pas sampai pulang, pas akun gue buka, ini siapa nih yang naruh baju hijau di sini? Udah deh. Jadi akhirnya yang gue bilang tadinya mitos, akhirnya gue merasakan sendiri karena kan kita lewat laut selatan kan. Pokoknya tuh udah pelabuhan Merak Bakauni ke sono tuh udah Batu Hideng semua segala macam, Panimbang, Labuan itu udah ujung kulon tuh udah daerah laut selatan. Itu aja tuh yang nggak dipakai ya? Iya, yang nggak dipakai di tas doang. Nggak dipakai gitu ada aja kendala-kendala. Akhirnya jadi yang kita mau mancing itu udah keluar duit banyak, udah happy hahi, ya pulang dengan muka suntuk gitu loh. Beruntung masih selamat walaupun jalan pulang pakai satu mesin. Ya, dan anehnya lagi pas sampai darat nih, kita udah nyender, udah iket tali, udah aman lah, udah nyampe di pantai tadi ya, udah nyampe berangkat situ. PM itu di Pluit, udah nyampe situ, udah parkir, udah apa. Montir kapal sebelah, naik ke kapal gua. Masih bilang, Pak ini minta tolong, tiba-tiba mati. Sama dia kagak dia apa-apain, belum dibuka orang mesinnya. Coba saya hidupin, di start hidup mesinnya coba. Aneh nggak lo?
Giliran di laut dia tiba-tiba mogok, disetar nggak mau hidup, begitu di darat dicolek dikit hidup mesinnya. Langsung nyala. Coba takut nggak? Jadi lu gue jangan bilang itu mitos segala macam. Wah, lu sih belum pernah ngerasain sih. Lu ngerasain lu kencing-kencing loh kalau lagi di tengah laut loh. Lu masalahnya sorry gue potong. Masa lu di pinggir pantai, lu ada apa-apa tinggal ke darat. Gue di tengah laut bergoyang-goyang gini cuma ada kapal gue air sama langit, nggak ada apa-apa lagi. Tadi itu karena gak tau ya, gue tuh selalu berpikir tuh pakai kayak logika aja. Karena tanpa masing-masing. Iya sih, karena ada pendapat masing-masing. Karena kalau misalnya lu nggak di pantai selatan aja, tapi lu di laut lepas, di saat keadaan itu lu pasti bakal ketar-ketir juga. Iya pasti bakal ketar juga sama kan? aja. Karena yang namanya laut, kalau misalnya lu ada masalah, lu naik pesawat, lu ada masalah, lu pasti tahu lu jatuhnya tuh ke laut, ke daratan. Iya kayak pas waktu itu kayak gue pengen nangis nggak bisa, mau seneng juga nggak bisa ya. Rasanya kayak, aneh lah pokoknya lah. Maksud gue kan ada orang yang kayak fobia sama laut, pasti karena mikirnya kalau misalnya nih kita ada kejadian atau kecelakaan sesuatu, kalau misalnya tadi yang gue bilang lu di pesawat, lu ujung-ujungnya bakal matinya tuh kayak entah di darat atau di laut gitu di situ kan. Nah kalau misalnya ketabrakan mobil di jalan raya, ya gak jauh-jauh pasti di jalan raya. Nah kalau misalnya di laut, lu tenggelam di laut, kita nggak ada yang tahu laut sedalam apa. Sedalam apa laut? Iya kan, jadi kayak apa ada kehidupan di dalam laut yang gimana-gimana itu kan kita nggak ada yang tahu. Who knows kan, gak ada yang tahu. Iya, jadi menurut gue kalau misalnya pantai selatan ini bisa dibilang mitos, bisa dibilang juga tuh fakta juga sih kalau gue bilang, karena kalau gue yang udah ngerasain langsung sih fakta. Lu di pinggir darat tuh baru debur-debur angin doang, nggak ada apa-apanya banget gitu loh. Iya sih benar. Gue yang lihat goyang sampai kayak begitu. Serem juga. Iya sih, karena di kawasan Jawa sana, di pantai selatan, masyarakat itu masih sering kayak buat bikin ritual-ritual. Oh iya, kayak di Bali ada yang namanya naruh sesajen pagi-pagi gitu. Maksudnya menghormati hal yang tidak terlihat, tapi maksudnya kita menghormati kalau mereka tuh ada. Iya. Gitu. Jangan kagak dianggap. Nah, kalau misalnya di pantai selatan ini, dia lebih kayak sesajennya kayak apa dia? Itu kan udah kayak apa? Sama kayak Bali kah yang kayak itu mirip-mirip kayak Bali, tapi bedanya kalau di Jawa? pantai selatan ini di Jawa, dia tuh bunganya ditaburin ke pantai, terus sama dia tuh selalu dilempar ke pantai, akar gitu modelnya. Dan dia selalu ngebuang atau istilahnya ngebuang baju mereka. Jadi tuh biar kayak istilahnya katanya tuh si orang bagian bawah laut ini nih, penjaga bawah laut ini udah tahu, oh ternyata dia tuh kawasan atas gitu. Kawasan atas. Jadi nggak mungkin bakal ditarik. Kononnya sih kayak gitu. Oke. Gue nggak tahu sih mitos atau fakta, tapi buat masyarakat di Jawa sana dia mempercayai dengan Nyai Roro Kidul itu. Makanya dia selalu ngasih ritual-ritual. Ya dan segala macamnya. Oke. Ada yang masih mau ditambahin lagi? Enggak, udah sih cukup sih, sama gue juga cukup. Oke, terima kasih yang sudah menonton podcast Kamisteri ini. Jangan lupa ya subscribe, like segala macam. Kalau yang misalnya mau komen, ada yang mau nyela omonganku, silahkan banget. Gue sangat suka banget dicela ya. Jadi kita bisa bertukar pikiran. Gitu atau kalian mau ada ide-ide cerita mistis ide cerita boleh lah, komen lah biar kita bahas ya. Kita juga lihat-lihat juga. Kita kasih pendapat kita gitu. Oke. Thank you guys. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.